Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب اشهد ان قال محمد رسول الله برحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubaraka wa ja'ala fihi rahmatan wa maghfiratan wa idqam minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal mu'minuna al-kiram, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun, faqad faza fawzan 'azima. Ittaqullaha haqqa taqwa, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jum'ah Masjid Al-Ghafur rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mendidik hati kita menjadi hati yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita,
Tentunya kita harus mau berpikir itu merupakan bentuk pengabdian kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Makanya perintah-perintah itu harusnya kita laksanakan sesuai dengan panggilan-panggilannya. Ketika kita mendengarkan azan, baik berupa salat maktubat maupun salat Jum'ah yang kita lakukan, kita segera mungkin untuk mengerjakannya. Begitu juga ketika mendapatkan perintah berupa puasa di bulan Ramadan, apapun kondisinya, kalau kita menjadikan hati kita patuh kepada Allah, kita akan mengerjakannya walau sangat berat sekali. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tentunya kita harus bangga, kita harus bahagia, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, kekuatan secara lahir dan batin. Tentunya umur panjang yang kita dapatkan dari Allah ini kita gunakan untuk senantiasa memenuhi panggilan-panggilan Allah. Saya yakin Allah akan mengijabahi seluruh harapan dan doa kita. Satu contoh, kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan. Ternyata itu sesuai dengan harapan dan doa yang kita panjatkan selama ini. Doa yang sering kita baca, dilantunkan dalam bentuk lagu-lagu maupun bentuk doa secara tegas, kita lakukan setelah sholat maupun di antara waktu sholat, yakni Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Kita senantiasa memohon barokah dari Allah di bulan Rajab, keberkahan dari Allah di bulan Sya'ban, dan juga memohon senantiasa bertemu dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Lantas bagaimana kabar jamaah ketika kita memohon kepada Allah, lalu doa itu dijabahi oleh Allah dalam bentuk kita dipertemukan dengan bulan yang mulia? Berarti kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas segala permintaan yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertanggung jawab atas beberapa nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua. Tentunya nikmat itu kita gunakan untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya yakin semua kaum muslimin di penjuru dunia, mulai zaman baginda Nabi Muhammad SAW, zaman tabi'in, zaman sigharut tabi'in, zaman ulama-ulama, dan juga sampai saat ini sangat mengidam-idamkan bertemu dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Apakah yang ada di dalam bulan Ramadan? Ternyata para jamaah, yang kita harapkan bertemu dengan bulan Ramadan, di situ Allah membuka secara lebar ampunan-ampunan, maghfirah diberikan kepada seluruh hambanya. Bagi mereka yang sadar, ketika bertemu dengan Ramadan, maka tidak ada perbuatan yang ia tinggalkan kecuali yakni memohon ampun kepada Allah. Makanya kita dianjurkan setiap selesai sholat dan juga setelah kita menjalankan sholat qiyamul lail atau sholat tarawih, untuk senantiasa berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doa itu, wiridan itu ternyata mempunyai tujuan memohon ampun kepada Allah, baik dari dosa kecil maupun dosa yang besar, baik dosa yang pernah kita lakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja, baik dosa itu kita kerjakan dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Tentunya di bulan Ramadan itu Allah melipat gandakan seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Ketika kita memperbanyak ibadah, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung menurut pandangan manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, memang kalau kita rasakan secara jasmani, Ramadan ada satu perintah, yakni puasa. Ini sangat berat para jamaah. Memang kenapa puasa ini adalah satu ibadah yang khusus Allah berikan kepada hambanya, dan Allah akan memberikan pahala
ganjaran yang setimpal bagi pelaku ibadah puasa. Ketika kita berpuasa, maka minum dan makan harus kita tinggalkan sejak subuh sampai maghrib datang. Ternyata ketika kita berpuasa, jasad kita merasa panas, terasa haus, terasa lapar. Ternyata di saat panas, haus dan lapar ini, itu merupakan satu proses. Allah membakar segala kekhilafan, Allah membakar segala kesalahan, segala dosa yang pernah kita berbuat. Satu contoh kita lihat para jamaah, bagaimanakah karakteristik besi. Besi sangat kuat sekali, sangat keras sekali. Kita tidak mampu membengkokkan, kita tidak mampu untuk membentuk sesuai dengan keinginan kita. Ternyata besi itu, besi baja, mudah kita bengkokkan dan kita bentuk dengan cara dipanaskan terlebih dahulu. Ketika dipanaskan, suasana menjadi panas dan warnanya merah, maka dengan begitu besi itu tunduk untuk dibentuk sebagai apapun. Besi itu ternyata menjadi lunak, menjadi mudah kita bentuk sesuai dengan harapan-harapan orang-orang yang membentuknya. Disinilah para jamaah, ternyata Allah mempunyai perintah kepada hambanya berupa puasa. Di situ ada unsur Allah membersihkan kesalahan kita dan juga semakin mencintai kepada hamba-hambanya. Setiap malam harinya Allah memerintahkan kepada malaikat di bulan Ramadan untuk senantiasa memanggil, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, menghadaplah. Wa ya baghiyasy syarri aksir, wahai para pelaku dosa, pelaku kejahatan, pelaku kejelekan, hentikanlah. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah. Dan hanya kepada Allah lah, yakni memerdekakan budak, memerdekakan seluruh makhluknya dari siksaan api neraka. Ini disampaikan oleh Allah melalui malaikatnya di setiap malam bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mampu mengerjakan ibadah secara maksimal di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Doa kita dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.